Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak. Maaf ya, ini Zoom meeting-nya mendadak karena pemberitahuan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Karena kemarin ya sudah tahu ya ada surat edaran ya di Kabupaten Cianjur boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah kan walaupun pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai tatap muka berjalan tapi nanti ada lagi hambatan-hambatan. Ya, jadi meskipun bisa bertatap muka tapi jangan sampai menjadi digembor-gembor atau sampai kesenangan jadi tidak memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang terutama ya dalam masa sekarang ini, kesehatan yang lebih penting ya, kalian harus menjaga kesehatan. Ini Ibu akan jelaskan tentang ini ya pengumuman untuk kegiatan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Ini khusus untuk kelas 5. Nah, untuk kelas yang selain dari kelas 5 bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Ini mah untuk kita saja ya. Nah, ini ya perhatikan ya. Patuhi rambu-rambu ya. Kalau kita di jalan, ada lalu lintas rambu-rambu seperti ini. Begitupun di kegiatan PTMT ini. Yang pertama, memakai masker selama berada di lingkungan sekolah. Jadi kalian itu datang dari rumah ke sekolah menggunakan masker. Kalau bisa itu maskernya jangan satu, tapi bawa 2 untuk cadangan. Satu dipakai maskernya, nah satu dipakai, satu lagi satu lagi bawa di dalam tas. Nah, ya, jadi ada 2. Maskernya bawa 2 untuk cadangan, boleh lebih. Yang nomor 2, menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter dengan teman dalam satu kelas. Karena ini pembelajaran tatap muka terbatas, ruangan yang digunakannya 1, jadi tidak jumlah murid 36, tidak akan semua masuk 36 ya, tapi sama ibu diberikan absen nomor 1 sampai 18 hari Rabu, 19 sampai 36 hari Kamis gitu. Jadi dalam satu ruangan itu kalian bangkunya seorang 1, tidak boleh ada yang duduk berdua, ya gitu ya. Kemudian yang ketiga, membawa alat tulis, buku, pensil, pulpen, penghapus milik sendiri, tidak boleh meminjam kepada teman, ya. Jadi dari rumah itu persiapkan kayak buku tulis, pensil, pulpen itu milik sendiri. Jangan ada yang meminjam kepada teman. Karena nanti kan kalau meminjam kepada teman, kita ke bangku teman lagi. Itu kan yang harus dihindari itu bukan tidak boleh meminjam alat tulisnya, tetapi pergerakan kitanya gitu. Jangan terlalu banyak bergerak dari tempat satu ke tempat lain. Meminimalisir supaya bergeraknya tidak terlalu banyak. Ya, kemudian yang keempat, dalam kelas duduk tertib selama kegiatan belajar. Tidak ada yang membawa makanan. Nah, jadi dari rumah itu sudah sarapan. Tidak ada yang membawa makanan ke sekolah. Karena kita juga kan memakai masker. Memakai masker, apakah mungkin sambil makan dan minum ya? Juga tidak mungkin ya. Kemudian nomor 5, menggunakan seragam sekolah selama kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi kalian itu bisa menggunakan seragam sekolah selama kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi dari rumah itu memakai seragam sekolah, berangkat ke sekolah seperti biasanya ya. Kemudian ini jam belajar selama pembelajaran tatap muka terbatas. PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan seminggu 2 kali. Seminggu berapa kali? 2 kali. Untuk jadwal kelas 5 yaitu hari Rabu dan Kamis. Ketentuannya murid nomor absen 1 sampai 18 pada hari Rabu dilaksanakannya.
Jadi yang nomor absen 1 sampai 18 saya mulai dari Atika sampai dengan siapa nanti Ibu share itunya jadwalnya ya ke grup pada hari Rabu. Nomor 19 sampai 36 pada hari Kamis. Belajar mulai pukul 8 sampai pukul 10. Jika ada perubahan jam atau waktu akan diberi tahu lebih lanjut di grup WhatsApp. Jadi untuk sementara ini kita percobaan dulu. Jadi setiap anak kebagian sekolahnya itu seminggu sekali pada hari Rabu atau Kamis. Misalnya dapat hari ini Rabu sekolah, besoknya Kamis di rumah. Besok Lulu hari Rabu di rumah, Kamisnya pergi ke sekolah gitu. Ya jadi seorang anak itu seminggu 1 kali. Ini masih dalam diuji coba ya. Mudah-mudahan nanti bisa naik waktunya, bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sampai seterusnya. Ya itu ya yang harus diperhatikan. Terus jam belajar. Kemudian ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Sebelum PTMT, guru akan mengecek suhu tubuh menggunakan termogan. Tahu ya termogan ya? Alat untuk mengecek suhu tubuh ya. Bagi yang suhunya di atas 37 derajat Celcius diberikan ruangan terpisah. Misalnya lagi sakit demam, ya, terus aja ketahuan cek suhu tubuhnya di atas 37 di ruangan terpisah jadi UKS, di ruangan isolasi. Nanti ditangani lebih lanjut. Kemudian bagi murid yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar atau PTMT. Jadi ini kan yang paling penting itu menggunakan masker ya. Jadi kalau misalnya lupa tidak memakai masker ke sekolah, disuruh pulang lagi untuk membawa. Karena apa? Karena itu penting masker. Kalau tidak memakai masker tidak boleh masuk ke dalam kelas gitu ya. Ya jadi diperhatikan dari rumah itu langsung pakai masker. Di dalamnya sudah dalam tasnya itu ada buku tulis, pensil, pulpen, kemudian ada masker cadangan. Bawa minum dari rumah, jangan minta minum ke teman, jangan meminta makanan ke teman. Bukannya tidak boleh berbagi, namun untuk menjaga kesehatan kita ya. Gitu. 4, bagi siswa yang merasakan gejala flu, demam, dan batuk sebaiknya tidak dulu mengikuti PTMT. Kalau ada yang sakit flu, demam, atau batuk, kurang itu tidak dulu ikut kegiatan belajar. Jika ada yang sakit ketika belajar, nanti Ibu ngecek suhu tubuh ini misalnya helau ini kurang sehat, nanti akan dievaluasi ke ruang UKS sekolah. Di UKS biar istirahat. Nah, gitu. Kalau ada yang sakit ketika belajar. Kemudian kerjasama dan dukungan orang tua sangat penting bagi keberhasilan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah ini patuhi protokol kesehatan di dalam ruangan, memakai masker, mengecek suhu tubuh, kemudian kalau batuk dan bersin mulutnya harus ditutup, mencuci tangan dengan sabun ya. Kalau sudah kegiatan belajar cuci tangan dengan sabun. Nah ini yang paling penting nih, dengan teman biasanya kan ya kalau di kelas suka bermain-main, boleh mengobrol bermain, namun jangan sampai jaraknya itu berdekatan gitu, kayak apa uuyan gitu, lari-lari itu nggak boleh. Atau misalnya duduknya itu berdua aja sampai dempet-dempetan, nah itu tidak boleh. Dalam kelas, satu kelas itu maksimal isinya 18 orang ya, dengan bangku satu. Jadi tidak ada yang satu bangku satu meja itu 2 orang. Jadi helau ini duduknya sendiri, Lulu sendiri, dapat sendiri gitu ya. Karena udah besar juga semua kan. Juga tidak mungkin dalam satu ruangan itu misalnya kalau bisa interaksinya dikurangi. Jangan terlalu banyak bergerak, misalnya udah di sini aja di kelasnya itu, duduknya di situ lagi, jangan pindah-pindah tempat duduk. Kalau bisa jangan pindah-pindah tempat duduk, atau ke ruangan yang tidak terlalu penting. Nah, gitu. Jadi
Jadi itu ya etika batuk dan bersin. Perhatikan kalau mau bersin ditutup ininya hidung dan bagian mulutnya. Tuh. Terus mencuci tangan dengan sabun. Nanti sebelum masuk kelas diperiksa dulu suhu tubuhnya. Nah, udah diperiksa suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer yang disemprot itu. Semuanya pakai hand sanitizer baru boleh masuk ke dalam kelas dan belajar. Jadi nanti kan kita kelasnya di atas nih. Kelas 5 ya di atas ya. Sudah tahu kelasnya? Kelas 5 itu di atas. Jadi pulang dan perginya itu jalannya beda. Nah, tangganya maksudnya beda, ini untuk pulang tangga yang sebelah kiri, untuk pergi untuk datang yang sebelah kanan. Jadi di tangganya juga tidak berdesakan. Nah, perhatikan jadi satu orang jangan sampai di tangga itu berkerumun gitu untuk menghindari kerumunan. Bahkan yang naik teh ke launi dulu terus dapat di situ. Jadi naik tangganya itu satu-satu enggak sampai berdesakan di tangga gitu ya. Jangan sampai terjadi berdesakan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dapat ke launi dulu. Nah, ini gimana kalau yang tidak kebagian PTMT hari Rabu? Akan nomor absen 1 sampai 18 ya. Yang ininya sisanya daring. Nah, diberikan tugas di rumah. Jadi nanti teh hari Rabu dan hari Kamis itu belajar di sekolah itu tentang matematika dan persiapan ujian ANBK. Jadi hari Rabu mah khusus matematika sama ANBK saja. Tugas-tugas yang tema yang mudah mah dikerjakannya bisa di rumah. Untuk hari Rabu dan Kamis mah yang kira-kira tidak bisa di kegiatan belajarnya itu tidak bisa dilaksanakan secara daring, maka hari Rabu dan Kamisnya dilaksanakan di sekolah secara tetap muka terbatas. Gitu. Jadi dari sekarang tidak hari Senin ya, karena hari Senin itu jadwalnya kelas 1-2. Ya, hari Senin kelas 1 dan 2. Kita kebagian Rabu dan Kamis. Kelas 5 itu seminggu 2 kali. Nah, nanti untuk pembagian jadwalnya di hari Rabu atau hari Kamisnya, Ibu akan beritahu lewat WhatsApp ya, grup WhatsApp. Ada yang mau bertanya tidak ini? Coba dilihat lagi nih ya rambu-rambunya ya. Memakai masker, jaga jarak, membawa alat tulisnya sendiri, buku, pensil, penghapus, tidak boleh meminjam ke teman. Dalam kelas duduk tertib, tidak ada yang membawa makanan. Menggunakan seragam sekolah. Kalau misalnya rumahnya agak jauh nih, pakai seragam sekolah. Pakai jaket dulu saja supaya tidak kotor bajunya. Willy lumayan kan agak jauh ya dari Pataruman ke sekolah. Pakai jaket di jalan supaya tidak kena angin. Iya, Bu. Ya, mengerti. Nah, itu ya. Ini jam belajarnya. Ini yang harus diperhatikan. Ini patuhi protokol kesehatan terutama. Jadi sama teman bukannya tidak boleh mengobrol, menjaga jarak itu. Boleh mengobrol, namun harus perhatikan tidak boleh berkerumun gitu, ngariung, ngagunduk gitu, berkerumun dalam satu ruangan gitu. Tetap aja ada sekat-sekat gitu untuk sementara waktu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Tidak ada lagi ya ketutupan, berinteraksinya bebas, tidak ada lagi jaga jarak ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa saja. Ibu juga sudah ingin tatap muka belajar di sekolah itu kangen. Jadi kalau tatap muka itu bisa mengajarnya langsung, gak lewat Zoom. Kalau lewat Zoom kan cuma beberapa orang yang masuk ya, cuma 4 orang, tidak semua gitu. Itu ada yang ingin bertanya, nanti Ibu kasih ini filenya di grup WhatsApp. Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Tidak, cukup mengerti. Jadi gini ya, besok Ibu mengundang Mama Helauni, Bu. dan, ya Mama Helauni dan Mama Hererek untuk sekolah supaya
supaya orang tuanya rapat dalam kegiatan persiapan pembelajaran tatap muka. Jadi orang tuanya rapat dulu ke sekolah jam 8 ya. Mamahnya ikut kan ya. Mamahnya Willy ikut ya. Adiknya ada yang kelas 1 ya diundang ya. Mamahnya Willy, mamahnya Helauni sama mamahnya Reres yang diundang gitu. Jadi besok jam 8 nanti orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk rapat kegiatan belajar tatap muka, nanti diinformasikan lagi dari pihak sekolah gimana caranya gitu ya. Jam 8 sampai jam 10. Iya besok. Itu mah rapat dulu orang tuanya sebelum belajar tatap muka. Gitu ya. Jadi hari Rabu dan Kamis ya, Senin belum mulai tatap muka untuk kelas 5. Itu jadwalnya masih kelas 1 dan 2. Gitu. Udah, nanti ada yang tidak ada yang ditanya. Helauni ada Helauni? Bu. Ada yang mau bertanya tidak ya? Ada jam fitnya gak? Ada apanya? Ada apa? Istirahat. Oh tidak ada jam istirahat. Tidak ada jam istirahat, langsung saja 2 jam itu full. Nggak ada istirahatnya. Jadi langsung pulang. Kalau istirahat lagi lama, ditambah waktunya 30 menit. Jadi 2 jam itu sekaligus. Ya gitu. Ya segitu saja ya, tidak ada lagi. Kalau ini dapat itu ya. Terima kasih anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka insya Allah hari Rabu ini ya, hari Rabu dan hari Sabtu. Untuk jadwal nanti akan Ibu bagikan ke grup WhatsApp lah. Untuk jadwal tatap mukanya ya. Ya, segitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.